Coba bayangin deh, gimana rasanya dibesarin sama dua sosok ayah, tapi pandangan mereka soal uang itu, wah, beda banget, 180 derajat. Nah, itulah premis utama dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Ini buku yang benar-benar ngerubah cara pandang banyak orang soal duit dan kekayaan. Yuk, kita bedah bareng-bareng pelajaran intinya. Di satu sisi, kita sering dengar cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Tapi ayah yang satunya lagi bilang, justru kekurangan uang itulah akar dari segala kejahatan. Beda banget kan? Ini benar-benar dua dunia yang berbeda. Dan Kiyosaki, dia tumbuh besar di tengah-tengah dua pandangan ini. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana konflik pemikiran ini akhirnya ngebentuk filosofi keuangannya. Jadi, pendidikan finansial Kiyosaki itu datangnya dari dua orang. Yang pertama, ayah kandungnya sendiri yang dia sebut ayah miskin. Dan yang kedua, ayahnya sahabatnya yang dia panggil ayah kaya. Ya, dua mentor dengan dua pelajaran yang seperti yang bisa kita tebak sangat-sangat berbeda. Ini nih yang menarik. Ayah miskin itu pendidikannya tinggi banget, seorang PhD. Sementara ayah kaya, dia bahkan nggak tamat kelas 8 SMP. Dari sini aja, buku ini langsung kayak boom, ngeruntuhin mitos kalau gelar akademis itu jaminan sukses secara finansial. Ternyata aturan main soal uang itu beda banget sama aturan main di sekolah. Dengerin deh bedanya. Ayah miskin selalu bilang, main aman aja, jangan ambil resiko. Sementara ayah kaya, nasihatnya, belajar kelola resiko. Kelihatannya sepele ya, cuma beda kata hindari sama kelola. Tapi ini dampaknya, wah gede banget. Yang satu melihat resiko itu musuh yang harus dihindari, yang satunya lagi ngelihat resiko sebagai sesuatu yang bisa dijinakan bahkan jadi peluang. Nah, ini dia nih perbedaan paling mendasarnya. Ayah miskin itu ngajarin anaknya buat jadi karyawan terbaik, jadi roda penggerak yang paling efisien di dalam sebuah mesin. Tapi ayah kaya, dia ngajarin buat memiliki mesinnya. Paham kan bedanya? Fokusnya bukan lagi gimana caranya cari kerjaan bagus, tapi gimana caranya kita bisa beli atau bangun perusahaan bagus. Mindsetnya udah beda, dari pekerja jadi pemilik. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran pertama dari ayah kaya. Dan jujur, yang satu ini benar-benar bisa bikin kita mikir ulang soal semuanya. Pelajarannya adalah, jangan bekerja untuk uang. Hah? Aneh banget kan kedengarannya? Kita semua kan kerja buat uang, tapi tenang, yuk kita coba pahami apa sih maksudnya. Cara ngajar ayah kaya itu unik, bukan lewat ceramah, tapi lewat pengalaman langsung. Jadi, dia ngasih kerjaan ke Kiyosaki kecil dan temannya, tapi bayarannya cuma 10 sen per jam. Sengaja banget dibikin kecil biar mereka frustrasi. Tujuannya apa coba? Biar mereka ngerasain sendiri gimana rasanya kejebak di upah rendah, dan dari situ otaknya mulai mikir, gimana caranya keluar dari sini. Nah, menurut ayah kaya, kerjaan dengan bayaran super kecil itu ibarat senggolan dari kehidupan. Hidup itu kadang nggak ngomong langsung, tapi nyenggol kita. Daripada cuma ngeluh soal gaji kecil atau bos yang pelit, dia pengen mereka itu bertanya pada diri sendiri, oke, ada pelajaran apa nih di balik semua ini? Pertanyaan sederhana ini loh yang mengubah posisi kita dari korban keadaan jadi seorang muhid kehidupan. Dan inilah inti pelajarannya. Pelajaran nomor 1. Orang miskin dan kelas menengah itu kerja buat dapat duit. Tapi orang kaya, mereka bikin duit kerja buat mereka. Jadi pertanyaannya geser total. Bukan lagi, gimana ya caranya biar gaji naik? Tapi jadi, gimana caranya gue bangun sesuatu? Sebuah aset yang bisa ngasilin duit bahkan pas gue lagi tidur. Waktu mereka protes soal bayaran yang kecil itu, apa yang dilakuin ayah kaya? Sesuatu yang lebih gila lagi. Dia nyuruh mereka kerja tanpa dibayar sama sekali. Nol. Kedengerannya kejam, tapi tujuannya jenius banget. Dengan ngilangin iming-iming gaji, dia maksa otak mereka buat berhenti mikir kayak karyawan. Mereka jadi harus putar otak buat cari peluang, bukan lagi nungguin upah. Dan ternyata berhasil. Otak mereka langsung jalan. Mereka lihat tumpukan komik bekas yang dibuang orang dan muncul ide. Mereka bikin semacam perpustakaan komik. Nah, kata kuncinya di sini adalah sistem. Perpustakaan ini jadi sistem yang ngasilin duit buat mereka, bahkan waktu mereka nggak lagi di sana. Ini bukti nyata pelajaran pertama, sekarang uang yang kerja buat mereka. Oke, setelah mindsetnya diubah, langkah selanjutnya adalah belajar bahasa uang. Kata ayah kaya, kita nggak bakal bisa menang main catur kalau nggak tahu aturan mainnya kan? Nah, sama juga dengan uang. Aturan paling dasarnya cuma satu. Kita harus bisa bedain mana aset dan mana liabilitas. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau lempar satu pertanyaan yang mungkin agak nyentil. Pertanyaan yang sering jadi perdebatan. Apakah rumah yang kita tinggali itu sebuah aset? Kebanyakan orang pasti bilang, jelas aset dong. Menurut buku ini, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget.
Ayah kaya itu nggak suka yang ribet-ribet. Definisinya soal aset itu super simpel. Aset adalah segala sesuatu yang masukin uang ke saku kita. Udah, itu aja. Titik. Jadi patokannya cuma satu, arah aliran uangnya kemana. Nah, sebaliknya, liabilitas itu adalah, ya, segala sesuatu yang ngeluarin uang dari saku kita. Simpel banget kan? Jadi sekarang kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Rumah yang kita tempati, yang ada cicilan KPR-nya, ada PBB-nya, biaya perawatannya, itu masukin uang atau ngeluarin uang dari saku kita? Jawab sendiri ya. Dan disinilah letak perbedaan paling fundamentalnya. Orang kaya itu fokusnya cuma satu, ngumpulin aset sebanyak-banyaknya. Aset yang terus-terusan masukin duit ke kantong mereka. Sementara itu, kelas menengah dan miskin sering banget ngabisin uang buat beli liabilitas yang sialnya mereka kira itu aset. Ini kayak dua jalan yang berbeda, satu menuju kebebasan finansial, satunya lagi ya menuju jebakan utang. Sekarang, kita masuk ke konsep yang mungkin paling nempel dari buku ini, rat race atau perlombaan tikus. Ini bukan cuma soal kerja keras loh. Ini adalah sebuah jebakan psikologis yang bikin jutaan orang itu kayak lari di atas treadmill. Lari terus, capek, tapi nggak kemana-mana. Nggak peduli gajinya naik terus. Pola rat race itu kayak gini, bangun pagi, berangkat kerja, dapat gaji, bayar tagihan, terus gitu lagi bulan depan. Bangun, kerja, bayar tagihan, ulang. Siklus yang nggak ada putusnya, di mana gaji bulan ini cuma cukup buat bayar tagihan bulan kemarin. Ini benar-benar treadmill finansial yang motor penggeraknya itu emosi, bukan strategi. Terus, apa sih yang bikin roda rat race ini muter terus? Jawabannya ada di dua emosi dasar kita, rasa takut dan hasrat. Rasa takut nggak punya uang, takut dipecat, bikin kita kerja mati-matian. Begitu gajian, muncul lawannya, hasrat. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen pamer. Nah, tarikan antara takut dan hasrat inilah yang bikin kita kejebak lari di tempat. Dan ironisnya, ini dia nih. Kenaikan gaji seringkali bukan jadi jalan keluar, tapi malah bikin lari kita di treadmill makin kencang. Kenapa? Soalnya makin besar pemasukan, makin besar juga pengeluaran. Gaya hidup ikut naik, rumah lebih besar, mobil lebih bagus, dan akhirnya jebakannya malah makin dalam. Jadi solusinya itu bukan cuma nambahin gaji, tapi ngubah pola pikir. Pada akhirnya, semua pelajaran dari ayah kaya dan ayah miskin ini mengerucut ke satu titik, sebuah pilihan. Buku ini intinya bukan cuma ngajarin soal uang. Ini tentang kita harus memilih mau lewat jalan finansial yang mana. Pilihannya jelas banget. Ada jalan tol yang rame banget dilalui orang, yaitu jalan keamanan palsu yang diajarin ayah miskin, kerja keras, nabung, berharap pensiun aman. Atau ada jalan setapak yang lebih sepi, lebih menantang, jalan yang ditunjukin ayah kaya, yaitu jalan menuju kebebasan finansial. Persis seperti puisi terkenal dari Robert Frost, Kiyosaki memilih untuk mengambil jalan yang jarang dilalui orang. Ngikutin nasihat ayah kaya itu jelas bukan pilihan yang gampang atau populer, tapi justru pilihan itulah yang pada akhirnya membuat semua perbedaan dalam hidupnya. Dan inilah pesan yang dia ingin kita semua renungkan. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Setelah dengerin kisah dua ayah ini, coba deh kita ngaca sejenak. Lihat kondisi keuangan kita. Jalan mana sih yang sebenarnya lagi kita lewatin sekarang? Jalan ayah miskin atau jalan ayah kaya? Dan yang paling penting, jalan mana yang akan kita pilih mulai dari hari ini?